Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku Kak Galuh yang akan membantu kamu untuk belajar pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Siapkan diri kamu dari sekarang ya. Gimana? Sudah siap? Mari kita mulai ke soal yang pertama. Oke, Sobat Bima, mari kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui suatu grafik fungsi kuadrat fx memiliki titik puncak maksimum di 3,10. Oke, jadi kalau ada titik puncak maksimum, berarti bentuknya harus begini. Oke, jadi fungsi kuadrat itu adalah suatu grafik, grafik fungsi kuadrat adalah suatu grafik yang simetris ya. Simetris itu artinya seperti halnya ada pencerminan di sini. Oke. Di 3,10. Oke, itu informasi yang kita ketahui ya. Dan melalui titik 0,1. 0,1 itu kalau kita lihat X-nya, 0 berada di sebelah kiri dari 3, berarti ditaruh di sini. Oke? Jika diketahui Fx sama dengan F2, dengan X sama dengan, ini tidak boleh ya. X itu tidak boleh sama dengan 2. Berapakah nilai X yang memenuhi? Oke? Nah, sekarang kita coba cari tahu dulu, F2 ada di mana? F2 itu kan berarti ketinggian ya. Ketinggian kurva pada saat X-nya 2. Arti dari F2 itu ini. Berarti di sini, ini adalah ketika X-nya 2, dan nilai Y-nya itu adalah F2. Oke ya, ini adalah suatu titik di mana koordinat dari titik tersebut adalah absisnya 2, dan ordinatnya adalah F2. Kita nggak tahu nih F2-nya apa, karena memang fungsi kuadratnya belum diketahui. Nah, kita perlu mencari X apa, ya karena nih ditanyakan berapakah nilai X, gitu ya. X apa yang kalau dimasukkan ke dalam fungsi, ketinggiannya itu sama dengan ketinggian F2. Kalau kita lihat grafik ya di sini kan. Nah, ini adalah X-nya. Ya, nilai ordinatnya itu sama dengan nilai F2. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan menggunakan prinsip daripada kesimetrian, begitu ya. Jadi, ini kan di X sama dengan 3, ini X sama dengan 2. Jadi, jaraknya itu adalah 3 dikurangi 2, yaitu 1 jaraknya. Berarti, ini ke sini juga jaraknya 1. Oke? Nah, karena kita sedang mencari X-nya saja, berarti X-nya adalah 3 tambah 1, ya, yaitu 4. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Oke, kita sekarang masuk ke soal nomor 2 ya. Diketahui garis G memotong parabola P di titik X0, Y0. Jadi ada suatu garis gitu ya, yang sudah diketahui bahwa dia akan memotong parabola P. Pasti gitu ya. Di titik X0, Y0. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah titik potong X0, Y0 tersebut berada di kuadran 3? Oke. Ya, dengan informasi yang terbatas seperti ini, tentunya kita masih belum tahu ya. Belum bisa mampu menjawab pertanyaan tersebut. Coba kita gunakan pernyataan yang pertama. Parabola P memiliki persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 5. Oke. Sekarang kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Bagaimana menggambar kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 5? Kalau kita periksa koefisien dari X kuadrat, yaitu 1, maka dia akan terbuka ke atas. Seperti ini. Ya, ini adalah syarat apabila koefisien dari X kuadratnya itu positif. Oke, senyum gitu ya. Nah, kemudian, properties yang dimiliki oleh fungsi kuadrat, itu adalah adanya garis sumbu di sini nih. Rumus garis sumbu itu adalah X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Oke, sekarang kita butuh nilai B dan kita butuh nilai A. Apa itu AB? A itu adalah koefisien yang melekat pada X kuadrat. Jadi nilai A-nya dari sini itu adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah 2. Oke, jadi kita tinggal masukin aja ke dalam persamaan ini. Min 2 dibagi 2 dikali 1, hasilnya adalah min 1. Oke, jadi kebayang ya. X-nya di titik ini itu adalah min 1.
Berapakah nilai Y-nya? Sekarang kita masukkan nilai X sama dengan min 1 tersebut ke dalam nilai sini. Ke dalam fungsinya. Oke. Ganti X-nya dengan min 1. Oke. Min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 ditambah 5. Jadinya di sini adalah 1 min 2 plus 5. Sehingga hasilnya adalah 4. Oke. Nah, berarti koordinat dari titik puncak itu adalah min 1,4. Gitu ya. Min 1,4 itu adanya di kuadran 2. Jadi kalau kita punya sumbu X-nya kayak gini, sumbunya juga kayak gini kan. Kira-kira begitu ya. Ini min 1, let's say. Ini adalah 4. Jadi mungkin nggak sih dia itu di kuadran 3? Nggak mungkin dari grafiknya ini. Ini lurus terus. Kalau nggak mungkin, maka ketika ada bilang garis G itu memotong parabola loh, pasti titik potongnya itu bukan di kuadran 3. Oke? Jadi, kata kita sudah menjawab bahwa pasti tidak memotong, maka pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke? Oke, kita sudah mencari jawaban begitu ya. Tetapi bagaimana kalau seandainya pernyataan 2 saja yang diketahui? Garis G memiliki persamaan Y sama dengan 3. Oke, Y sama dengan 3 itu adanya di mana? Coba kita hapus ya, nanti bisa di-rewind aja ya. Oke, ini sebenarnya ketika kita lagi ngebahas pernyataan 2, pernyataan 1 itu kita anggap nggak ada gitu. Jadi informasi tentang kurva yang bentuknya di sini, itu nggak ada. Jadi kita kayak restart lagi gitu. Oke? Nah, sekarang kita akan menggambar garis Y sama dengan 3. Garisnya akan seperti ini. Garis lurus. Ini 3. Y sama dengan 3. Oke? Garis Y sama dengan 3 ini itu sebenarnya adalah kumpulan titik-titik ya, yang memiliki nasib yang sama. Yaitu nilai Y-nya atau komponen Y bernilai 3. Gitu ya. Jadi kumpulan titik-titik yang punya Y-nya sama dengan 3 itu berkumpul sehingga terbentuk seperti garis. Seperti ini ya. Nah, kita juga melihat ya bahwa di sini garis tersebut itu pasti ngelewatin kuadran 1 sama kuadran 2 saja. Nggak pernah dia berada di kuadran 3 atau di kuadran 4. Artinya apa? Artinya kita bisa memastikan titik potongnya itu nggak mungkin di kuadran 3. Oke? Artinya cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi, jawabannya adalah delta ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Dan pernyataan 2 saja cukup. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari soal barusan? Mudah-mudahan jadi lebih paham ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui garis Y sama dengan 2X plus M tidak memotong maupun menyinggung parabola. Nah, kayak gimana tuh? Tidak memotong maupun menyinggung parabola. Jadi ada parabola seperti ini. Kita lihat ya, dari parabola tersebut, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 1. Tentu kamu udah belajar ya, kalau koefisien dari X kuadratnya itu positif, ya, ini positif 1 nih di sini, berarti dia terbuka ke atas ya, jadi senyum, kayak gitu. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Kemudian ada suatu garis Y sama dengan 2X plus M. Gradiennya 2 nih ya. Gradien itu adalah suatu koefisien yang melekat pada X. Nih, di sini nih. Ketika koefisien dari Y-nya itu 1. Oke. Jadi ketika koefisien sini 1 gitu ya. Nah, ini adalah M, gradien namanya ya. Kalau gradiennya itu positif, positif 2 dalam hal ini, maka dia fungsi naik gitu ya. Apa itu fungsi naik? Jadi kalau kita bergerak dari kiri ke kanan, dia akan nanjak seperti ini. Oke. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Oke. Nah, gambarnya seperti ini. Kenapa? Karena tidak memotong, tidak menyinggung. Memotong tuh kalau kayak gini, menyinggung itu kalau kayak gini. Nah, ada ketiga kejadian ya di sini. Ada memotong, ada menyinggung, ada tidak memotong maupun menyinggung. Nah, apa yang membedakan antara ketiganya? Jadi, untuk membedakan ketiganya, itu kita butuh diskriminan ya. Diskriminan itu adalah suatu konstanta pembeda. Oke. Tapi diskriminan itu
didapat dari persamaan kuadrat dulu. Nah, persamaan kuadrat itu dapatnya dari sini dulu. Jadi yang harus kamu kerjakan adalah Y linear sama dengan Y parabola dulu. Itu dulu yang kamu kerjain ya. Apa itu Y linear? Lihat dari soalnya. 2x plus M sama dengan x kuadrat min 4x plus 1. Oke? Sehingga yang ada di ruas kiri pindahkan ke ruas kanan semua. Jadi 2x plus M-nya ke kanan ya. Jadi x kuadrat min 6x plus 1 min M. Oke, seperti itu. Nah, inilah yang disebut persamaan kuadrat. Ya, kita harus mencari nilai D-nya. Masih ingat nggak rumus D apa? D adalah B kuadrat min 4AC. Di dalam konteks ini, nilai A itu adalah koefisien yang melekat pada X kuadrat, yaitu 1. B-nya adalah koefisien yang melekat pada X, yaitu minus 6. Kemudian C-nya adalah 1 min M. Gitu ya. Nah, nilainya itu kemudian akan kita masukkan ke dalam rumus ini. B kuadrat min 4AC. Kenapa sih? Apa pentingnya kita memasukkan nilai A, B, C-nya itu ke dalam rumus diskriminan? Karena begini, syarat dari tidak memotong maupun tidak menyinggung itu adalah nilai diskriminannya kurang dari 0. Itu syaratnya ya. Kalau mau menyinggung saja, nilai diskriminannya harus sama dengan 0. Sementara kalau yang ini, itu diskriminannya lebih dari 0. Oke, itu syaratnya ya. Nah, di kasus kita akan memilih yang ini. D-nya kurang dari 0. Oke. Oke, sekarang kita mencari tahu dulu berapakah nilai diskriminan. B kuadrat itu minus 6 dikuadratkan jadi 36. 4 kali A, A-nya 1. C-nya adalah 1 min M. Oke, ini adalah diskriminan. Kemudian ini akan menjadi 36 minus 4 plus 4M. Oke, sehingga bisa ditulis 32 ditambah 4M. Itu nilai diskriminannya ya. Dengan begitu, berarti kita bisa tulis di sini diskriminan yang nilainya tadi kita dapatkan 32 plus 4M itu kurang dari 0 gitu. Berarti kalau kita bagi kedua ruas dengan 4, supaya lebih sederhana ya, 8 plus M kurang dari 0, berarti M-nya kurang dari min 8. Oke, itu ya nilai M yang harus dipenuhi supaya garisnya itu tidak pernah memotong maupun tidak menyinggung. Nah, dari nilai-nilai M yang memenuhi tersebut, berarti semuanya kurang dari minus 8 atau kurang dari min 5. Berarti P selalu kurang dari Q. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B, bahwa Q lebih besar daripada P. Oke, kita masih harus lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Diketahui fungsi f(x) didefinisikan sebagai berikut. Jadi f(x) itu bernilai x plus 1 untuk x yang kurang dari 2, dan bernilai x plus 4 kalau x-nya itu lebih dari 2. Jadi nilai f(x) itu tergantung dengan nilai x-nya berapa ya. Jadi dia ada dua muka nih. Kalau ketemu x-nya kurang dari 2, mukanya yang atas. Kalau x-nya lebih dari 2, dia pakai muka yang bawah. Gitu ya. Jika himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini, oke. Nah, kalau kita bicara sistem persamaan kan kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode substitusi ya. Kan? Oke, sekarang kita coba cari nilai dari himpunan penyelesaian. Terutama dalam hal ini kan himpunan penyelesaiannya adalah X1,Y1 dan X2,Y2. Pertanyaannya adalah X1 tambah X2 itu berapa gitu. Jadi kita coba buat Y sama dengan Y, yaitu Y-nya yang dari sini dulu, yaitu Fx sama dengan 2X. Nah, sekarang kita coba periksa X yang kurang dari 2. Kalau X-nya kurang dari 2, maka nilai Fx-nya itu pakai yang atas, X plus 1 sama dengan 2X berarti. Ya. Jadi, kita akan dapatkan X-nya ke kanan jadi min X ya, jadi 1 sama dengan X. Oke? Dan memang betul, kita cek lagi ya, bahwa X sama dengan 1 itu adalah X yang kurang dari 2. Jadi ini kita terima ya, kita approve. Oke. Sekarang kita akan melihat periksa
X yang lebih dari sama dengan 2. Ya, pada saat ruang X yang lebih dari sama dengan 2, kita buat lagi Y sama dengan Y ya. Fx sama dengan 2X. Fx yang dipakai adalah X plus 4 yang di bawah. Oke. X plus 4 sama dengan 2X. Berarti 4 sama dengan X. Oke. Seperti itu. Dan betul bahwa memang 4 itu lebih dari 2 ya. Jadi ini kita approve. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan nilai X ya. Ada dua kemungkinan, 1 atau 4. Jadi jawabannya adalah 1 plus 4 berarti 5 ya. Jadi soal ini jawabannya adalah C. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal terakhir nih di video kali ini. Kita lihat ada bangunan segitiga siku-siku ya. Sepertinya kita bisa nih mengerjakannya ya. Perhatikan gambar segitiga ABC di samping. Diketahui sudut ABC 90 derajat. ABC, betul ya, 90 derajat. Kemudian BD tegak lurus AC. BD tegak lurus AC, benar ya. Jika diketahui nilai tan C itu setengah, tan C, oke, ini kan C kan ya. Tan itu kan berarti depan bagi samping, ya. Depan tan desa, ya kan. Depan bagi samping. Jadi ini satu bagian, tapi supaya menuju ke panjang yang sebenarnya, kita kalikan dengan X. Jadi ini sebenarnya X gitu ya. Terus ini tuh 2X. Ini adalah upaya kita untuk tiba pada nilai yang sebenarnya. Tapi karena di sini informasinya cuma sampai sini dan tidak ada lagi keterangan yang lain, kita boleh-boleh aja menganggap bahwa panjang ini tuh 1, ini tuh 2. Boleh-boleh aja. Sehingga panjang ini dengan menggunakan Pitagoras, akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Pakai Pitagoras ya. Akar 5. Oke. Oke, sekarang kita coba mau mencari nilai perbandingan panjang ruas garis AD dengan CD. Nah, ini nih. Perbandingan seperti apa? Ingat ya, kalau ada soal-soal seperti ini tuh kamu jangan ngira-ngira dari gambar. Karena gambarnya itu tidak proporsional gitu ya, atau bahasa Inggrisnya not to scale gitu. Sehingga kita harus pakai nalar matematikanya nih untuk bisa mencari bagaimana perbandingannya. Oke? Nah, AD sama CD. Nah, sekarang apa nih yang ada di kepala kamu untuk menjawab soal ini? Oke, sekarang kita coba lihat ya bahwa di dalam segitiga ABC, misalkan ini adalah theta, dan ini adalah alfa, dan ini 90 derajat. Jadi, alfa, theta, dan 90 derajat, ini adalah 3 serangkai segitiga. Gitu. Sudut-sudut segitiga. Kamu tahu ya, jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini alfa nih. Ini 90 derajat. Berarti ini adalah theta dong. Kan mereka itu selalu 3 serangkai. Ada alfa, ada theta, pasti ada 90. Ada theta, ada 90, pasti ada alfa gitu ya. Ketika ada 2 di antara mereka, pasti salah satunya ada di situ. Berarti ya, AD kita buat persamaan nih. Lihat segitiga yang ini nih. Lihat segitiga yang itu. Segitiga itu bilang bahwa sin theta, kan kita mau cari yang ada AD-nya ya. AD dibagi yang sudah diketahui nilainya, AB. Itu adalah definisi dari sin theta. Nah, AD itu ya kita masih belum tahu. AB itu 1. Sin theta, kalau kita lihat dari segitiga yang paling besar ya, sin theta itu 1/5. Gitu ya. Jadi kita bisa dapetin bahwa AD itu adalah 1/5. Nah, ini kita rasionalkan, kita kalikan akar 5/5, jadinya 1/5 akar 5 ya. Jadi itu panjangnya di sini 1/5 akar 5. Nah, berarti di sininya itu adalah, coba berapa? Ini kan 1 akar 5 ya. Di sini sudah 1/5 akar 5. Berarti di sini adalah 4/5 akar 5. Ini kan sisanya aja nih.
Sehingga perbandingannya adalah 1:4. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video barusan? Mudah-mudahan bikin kamu jadi lebih paham ya. Kalau kamu punya pertanyaan atau punya request, tulis aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih